Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Soleh alaihi salam memiliki ayah bernama Ubay dan kakeknya bernama Asif bin Masih dan memiliki dua orang adik yang bernama A'anar dan Askol. Nabi Soleh alaihi salam berdakwah pada kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum suku yang merupakan bagian dari bangsa Arab. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh suku Ad telah diwarisi oleh kaum Samud dan kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja, kepadanya mereka berkorban. Nabi Saleh alaihi salam adalah nabi dan rasul kelima yang patut diimani. Nabi Saleh berdakwah di Al-Hijr yang saat ini dikenal sebagai Madain Salih, yakni kota-kota Nabi Saleh alaihi salam antara Arab Saudi dan Suriah. Beberapa rumah dan batu-batu diyakini sebagai peninggalan Nabi Saleh. UNESCO menetapkan peninggalan itu sebagai warisan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh untuk membawa kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Sebelum diangkat menjadi rasul, Saleh adalah panutan di suku Samud. Kaum Samud terkenal memiliki ilmu batu dan bangunan yang andal. Namun, di sisi lain mereka menyembah berhala. Hal ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 73. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Terjemahan surat Al-A'raf ayat 73. Unta betina yang dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan mujizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Saleh sebagai tanda kebesarannya. Saat menyeru ajaran Allah, Saleh meminta kaum Samud untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saleh mengajak kaum Samud untuk bertobat. "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami," kata kaum Samud kepada Nabi Saleh, seperti dalam surat Hud ayat 62. Alih-alih mendengarkan Nabi Saleh, kaum Samud malah menentangnya. Mereka meminta Nabi Saleh untuk menunjukkan mujizat sebagai bukti kebenarannya. "Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mujizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar," kata kaum Samud kepada Nabi Saleh seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 154. Kaum Samud menantangnya untuk menciptakan seekor unta betina yang sedang hamil selama 10 bulan di sebuah bukit yang keras dan berbatu. Nabi Saleh menerima tantangan tersebut dan berdoa kepada Allah memohon agar Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah kemudian membelah batu di bukit tersebut dan dari dalamnya muncul seekor unta betina yang sedang hamil selama 10 bulan sesuai dengan permintaan kaum Samud. Unta betina itu kemudian dikenal sebagai unta betina Allah. Nabi Saleh kemudian menghimbau kepada kaum Samud untuk mengamati unta tersebut dan membiarkannya merumput dengan bebas. Ia juga memberikan peringatan agar unta betina itu tidak diusik karena unta tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan susu seluruh anggota kaum Samud. "Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar," kata Nabi Saleh sesuai surat Asy-Syu'ara ayat 156. Mujizat ini membuat kaum Samud terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian masyarakat percaya pada keagungan Allah dan mengikuti ajaran Nabi Saleh. Namun di sisi lain, ada kelompok lain yang tetap ingkar dan menentang mujizat yang telah terjadi. Mereka yang ingkar justru semakin kafir dan mengganggu si unta betina. Unta betina Allah dianggap mengganggu hewan ternak lain, meminum banyak air, dan berjalan dengan bebas. Para pemimpin di kaum Samud lalu membuat rencana untuk membunuh unta tersebut. Seorang bangsawan bahkan membuat sayembara dengan hadiah besar untuk membunuh unta betina. Saat malam tiba, 9 orang laki-laki melancarkan aksinya membunuh unta tersebut. Unta itu dipanah dan ditikam beserta dengan anaknya yang baru lahir. Kisah pembunuhan unta terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 54. Kaum Samud yang ingkar kembali menentang Nabi Saleh untuk mendatangkan azab setelah unta itu dibunuh. Nabi Saleh kembali mengingatkan kaum Samud untuk bertobat sebelum azab benar-benar datang. Kaum Samud semakin tak senang dengan petuah Nabi Saleh. Mereka bahkan merencanakan pembunuhan Nabi Saleh. Namun belum sampai rencana itu, Allah memerintah Nabi Saleh dan orang yang beriman untuk meninggalkan Al-Hijr karena azab akan segera tiba. Azab itu muncul di hari keempat setelah pembunuhan unta. Di hari itu petir menyambar, bumi berguncang dan menghancurkan kaum Samud.
Kaum Samud pun binasa karena petir dan gempa bumi. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Berikut bunyi terjemahan surat Al-A'raf ayat 78. Dari kisah Nabi Saleh ini terdapat sejumlah hikmah yang dapat dipelajari. Pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui mujizat unta betina kepada Nabi Saleh. Kedua, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang nyata. Berhala-berhala yang semula disembah kaum Samud tak dapat menolong mereka saat azab Allah datang. Ketiga, Allah juga memberikan waktu kepada kaum Samud untuk bertobat mulai dari perintah Nabi Saleh, kemunculan unta betina, lalu setelah pembunuhan unta tersebut. Namun, ketika azab datang, tobat sudah tidak berarti di sisi Allah. 3 hari sebelum Allah Ta'ala menurunkan azab yang menumpas seluruh kaum Samud di era Nabi Soleh, Allah menurunkan wabah virus. Ada yang berpendapat virus itu sejenis tipus Exanthematicus, namun ada juga yang menyebut itu virus sampar pestis hemorrhagica. Dalam kitab tafsir Al-Lubab fi Ulum Al-Kitab karya Abu Hafs Umar ibn Ali ibn Adil al-Dimashqi, dijelaskan bahwa 3 hari sebelum dijatuhkannya azab, terjadi perubahan warna wajah yang dialami oleh kaum Samud. Sebagaimana disampaikan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata manakala azab ditangguhkan selama 3 hari. Mereka berkata, apa tanda dari hal tersebut? Lalu dijawab, pada hari pertama wajah kalian akan berwarna kuning, pada hari kedua menjadi merah, dan pada hari ketiga berubah menjadi hitam. Kemudian datang azab pada hari keempat. Pada hari ketiga, kulit kaum Samud berubah menjadi berwarna hitam karena virus dalam daging unta tersebut telah menyerang empedu sehingga mengeluarkan cairan berwarna hitam. Dalam pendapat lain, justru menolak pendapat yang disampaikan Nasaruddin Umar tersebut. Hal ini dikarenakan para ahli kedokteran menyampaikan bahwa virus jenis tipus Exanthematicus baru tersebar di Jazirah Arab sekitar abad ke-6 Masehi. Sedangkan peristiwa kaum Samud tersebut terjadi pada kurun waktu 1800-1600 sebelum Masehi. Analisis yang lebih logis adalah peristiwa perubahan warna wajah kaum Samud tersebut terjadi akibat dari virus sampar pestis hemorrhagica. Menurut ahli kedokteran, virus sampar menyebar melalui perantara daging binatang unta. Virus tersebut membuat penderitanya mengalami perubahan warna wajah menjadi pucat kuning. Kemudian ditambah dengan demam yang tinggi merah, hingga akhirnya mencapai kondisi yang sangat kritis yang mengakibatkan warna wajah menjadi hitam. Dalam sebuah riwayat hadis yang cukup panjang diceritakan bahwa tatkala Rasulullah dan para sahabat singgah di Tabuk, kemudian beliau membawa para sahabat ke Hijr bekas puing-puing tempat kaum Samud. Pada saat itu para sahabat membuat adonan roti dan membersihkan tempayan-tempayan mereka menggunakan air dari sumur-sumur bekas kaum Samud. Melihat hal tersebut, Rasulullah kemudian menegur mereka dan menyuruh mereka agar membuang air bekas sumur kaum Samud tersebut. Dalam sumber lain, yaitu kitab Jami Al-Bayan an Tawil Al-Quran karya Imam Al-Tabari, terdapat sebuah riwayat yang secara tegas melarang para sahabat untuk masuk ke desa dan meminum air bekas kaum Samud. Riwayat tersebut disampaikan oleh Ibnu Juraij. Ketika Rasulullah berada di desa bekas kaum Samud, beliau bersabda kepada para sahabat, tidak diperkenankan satupun di antara kalian untuk masuk ke desa bekas tempat kaum Samud, dan janganlah kalian meminum dari bekas air minum mereka kaum Samud. Dua riwayat tersebut ada yang menafsirkan Rasulullah memproteksi umatnya dari sebuah fenomena wabah yang pernah terjadi pada masa terdahulu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.